Normalisasi pinggiran bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulau Jakarta Timur sudah sampai tahap hari ketiga. Proses normalisasi berjalan aman dan kondusif, tidak ada lagi ketegangan seperti saat hari pertama proses penggusuran. Meski demikian, Polres Jakarta Timur masih menyiagakan sekitar 1.200 personel mengawal relokasi hingga tuntas. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Kampung Pulau, kita segera bergabung dengan reporter Carlos Michael dan juru kamera Tommy Pribadi. Selamat malam Carlos, sejauh mana proses penggusuran yang telah dilakukan di Kampung Pulau Jakarta Timur? Silakan dengan laporan Anda. Selamat malam Indri Soekardi dan teman-teman di studio. Sampai saat ini proses pembongkaran atau penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Ciliwung di sisi selatan Kampung Pulau sudah berlangsung 95%. Hal ini dikonfirmasi dari Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kuku Hadi Santoso yang mengatakan bahwa 5% sisa dari upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini akan dilakukan pada besok hari Minggu, dan 5% ini akan dilakukan dengan cara manual karena ada sejumlah lokasi yang ada di sepanjang kurang lebih 1.980 meter ini yang di titik-titik tertentunya merupakan bagian dari tebing yang langsung mengarah pada sungai yang dalam, sehingga tidak memungkinkan bagi alat berat baik jenis amfibi maupun eskavator untuk bekerja. Dan rencananya besok hari akan diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri untuk proses pengerjaan ini. Dan data yang kami peroleh di sini bahwa sudah 2/3 dari seluruh area wilayah yang ada di sisi selatan Kampung Pulau ini yang telah ditertibkan. Artinya dari 1.950 meter bantaran kali ini sudah sekitar 1.290 sampai dengan 1.300 meter yang ditertibkan, Indri. Dan sisanya 70 bangunan yang seperti yang saya katakan tadi besok akan diselesaikan melalui pengerjaan manual. Dan sebelumnya kita tahu bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merencanakan untuk menggusur atau menertibkan bangunan liar yang ada di sepanjang bantaran Kali Ciliwung di sisi selatan Kampung Pulau ini. Ada sekitar 519 bangunan dan terdiri dari 3 RW, ada 68 rumah di RW 1, kemudian ada 155 rumah di RW 2 dan sisanya 296 di RW 3. Indri. Tadi dari informasi Anda bahwa proses normalisasi masih akan terus dilakukan hingga esok. Lalu apakah penutupan dan juga pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi penggusuran ini akan ada rekayasa dari arus begitu? Carlos, silakan. Iya, upaya untuk penjagaan ataupun juga penertiban lalu lintas yang ada di sini untuk mendukung suksesnya pelaksanaan dari penertiban ini sudah dilakukan. Pertama, saat ini masih ada sekitar kurang lebih 200 personel kepolisian. Normalnya kalau pada siang hari seperti yang Anda katakan tadi ada 1.200. Kemudian pengalihan arus lalu lintas dari arah Otista menuju ke Matraman biasanya pada siang hari dialihkan ke Jatinegara Timur, lalu kemudian keluar lagi ke Jatinegara Barat melalui depan gereja Koinonia yang ada di Jatinegara Barat. Dan kemudian pada malam hari ini setelah 2 hari lampu tidak menerangi lokasi yang menjadi lokasi penertiban ini, saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya sudah ada lampu, ada sekitar 4 buah lampu yang dipasang untuk menerangi lokasi ini oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Tadi kami menemui kepala dinasnya yang menyebutkan bahwa dirinya ditugaskan oleh Gubernur DKI Jakarta sekaligus untuk memantau upaya terakhir pada malam hari ini dalam rangka penertiban. Berikut cuplikan wawancaranya. Ya, kalau saya lihat ini kan ada beberapa tahap. Ya, ini mungkin tahap ketiga berakhir, ya kemudian ada tahap selanjutnya. Maka itu kita harus menerangi daerah yang sudah dibongkar ini, kita terangi secara darurat. Nah, secara darurat apabila nanti sudah permanen, ya kami terangi secara permanen.
Haris Pinratno juga tadi menyebutkan bahwa rencananya bahwa pengerjaan ini oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana juga sudah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Satpol PP mengatakan bahwa dalam 7 hari ke depan pekerjaan penertiban sisi selatan Kampung Pulau ini harus selesai karena pada 4 hari mendatang sudah harus dimulai pengerjaan sodetan Indri oleh Balai Besar Sungai Cisadane dan Ciliwung di DKI Jakarta. Sementara itu dulu kami kembali ke Anda, Indri Soekardi. Terima kasih atas laporan Anda, Carlos Michael, dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Kampung Pulau, Jakarta Timur.